budaya, salam kebajikan. Saya Islana Manatin Pasha dari kelas 2023K dengan NIM 23041184292. Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya mau menjelaskan kesalahan tata berbahasa. Kesalahan tata berbahasa itu ada 3, linguistik, hiperkorek, dan pleonasme. Kalian pernah nggak sih lagi chattingan terus pakai imbuhan di seperti ini? Nah, itu adalah contoh yang salah ya teman-teman. Kesalahan tata berbahasa yang paling sering ditemukan dalam sehari-hari itu biasanya kesalahan pada pemakaian di, imbuhan di. Oke, biasanya mereka yang salah dalam penggunaan di itu, mereka nggak tahu bedanya imbuhan di dengan kata depan di. Imbuhan di dengan kata depan di itu hal yang berbeda. Nah, kalau imbuhan di itu berfungsi sebagai kata kerja pasif, sedangkan kata depan di itu sebagai keterangan tempat. Nah, keduanya itu emang terlihat dan terdengar sama, namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Dalam penulisan pun keduanya tuh berbeda. Kalau imbuhan di itu disatukan dengan kata selanjutnya, sedangkan kata depan di itu dispasi atau dipisahkan dengan kata selanjutnya. Nah, contoh-contoh imbuhan di itu seperti dipinjam, dibaca, dipercaya, dicetak, dijual. Nah, dalam contoh-contoh tadi itu imbuhan di ini memberikan arti pasif atau cara suatu kegiatan dilakukan. Lanjut ke kata depan di. Kata depan di itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata depan dalam bahasa Indonesia. Untuk kata depan yang paling umum adalah di yang digunakan bersama dengan kata-kata lain. Contohnya, saya tinggal di Jakarta, buku itu ada di atas meja, anak-anak bermain di taman, mereka akan bertemu di stasiun kereta, pelajaran matematika diajarkan di sekolah. Nah, dalam contoh ini, di berfungsi sebagai kata depan yang menghubungkan suatu objek atau lokasi dengan kata-kata lain dalam kalimat. Itu tadi bedanya imbuhan di dengan kata depan di. Aku harap teman-teman gak salah lagi dengan pemakaian imbuhan di dengan kata depan di. Ingat ya, kalau imbuhan itu digabung, kalau kata depan itu dipisah. Oke, next topik kita bakal bedah satu kata yang biasanya sering banget nih muncul di jalanan, yaitu fotokopi. Dari 5 ini, aku mau teman-teman tebak yang mana sih cara penulisan fotokopi yang benar. Aku kasih 5 detik untuk menebak. 1, 2, 3, 4, 5. Yang benar itu yang D, fotokopi. Karena penulisan fotokopi itu sudah diterjemahkan di Indonesia, maka tulisannya menjadi fotokopi dengan F dan kopi, fotokopi, dan keduanya itu digabung. Karena kalau dipisah menjadi fotokopi, itu menjadi arti yang berbeda. Gitu ya penulisan fotokopi yang benar. Kalau teman-teman sekiranya nemu nih tukang fotokopi yang nulis fotokopinya tuh nggak benar, yang salah, itu tolong teman-teman kasih tahu ya. Teman-teman pernah nggak sih dengar kata utang jadi hutang, asas jadi azas, jadwal jadi jadwal? Nah, itu yang dinamakan hiperkorek. Apa sih itu hiperkorek? Hiperkorek adalah kesalahan bahasa yang terjadi ketika seseorang menggunakan bentuk atau pola bahasa yang terlalu formal atau benar secara gramatikal dalam situasi yang sebenarnya lebih tepat menggunakan bentuk yang lebih sederhana atau umum. Kalau dipersingkat sih, hiperkorek itu adalah membenarkan sesuatu yang sudah benar tetapi menjadi salah gitu, kayak ngapain sia-sia gitu ya kan. Hiperkorek ini sering banget terjadi karena keinginan untuk terlihat lebih sopan, lebih terpelajar, tapi terdengarnya tuh kaku dan gak sesuai dengan konteks percakapan gitu. Kesalahan hiperkorek ini dapat mencakup penggunaan kata-kata atau struktur kalimat yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma bahasa yang berlaku. Tadi kan contoh kata hiperkorek udah kayak asas jadi azas, jadwal jadi jadwal gitu-gitu. Sekarang aku mau kasih contoh gimana sih kalimat hiperkorek. Misal teman-teman lagi ada di sebuah acara dan teman-teman mau meninggalkan acara tersebut. Terus teman-teman bilang kalau misalkan saya akan kembali dengan segera. Nah, itu adalah contoh kalimat hiperkorek. Kenapa? Karena alangkah baiknya teman-teman bilang aja, saya akan segera kembali.
terdengarnya lebih singkat, lebih jelas, lebih oke didengar daripada saya akan kembali segera. Itu juga termasuk pemborosan kata, oke? Contoh tadi, penggantian segera kembali dengan segera itu gak perlu dilakukan karena bentuk aslinya tuh sudah benar dan lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan tentang kesalahan tata berbahasa. Semoga ilmu-ilmu yang aku share bermanfaat untuk teman-teman semua. Maaf kalau ada kesalahan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.